Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta serta memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih atau karena telah memberikan hidayah taufik kepada kita dan masih memelihara hidayah tersebut di dalam diri kita sehingga kita bisa mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan yang disyariatkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak Allah Subhanahu wa taala menawarkan syariat agama Islam ini kepada kita umat manusia, lalu kemudian manusia menyetujui untuk mengemban syariat tersebut atau amanah berupa syariat tersebut, maka mulai saat itulah manusia, kita semua mempunyai tujuan di dalam hidup kita. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan tanpa tujuan. Semenjak kita menerima untuk memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat Islam, maka semenjak itu tujuan diciptakan kita, diciptakannya umat manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat Islam ini sebelum ditawarkan kepada kita umat manusia, lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menawarkannya kepada makhluk-makhluk yang jauh lebih besar daripada kita, jauh lebih perkasa daripada kita. Allah mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami tawarkan aradnal amanah, kami tawarkan amanah berupa syariat Islam ini kepada siapa? Kepada langit yang 7, kemudian kepada bumi dan kepada gunung-gunung untuk mengemban syariat, untuk mengemban amanat berupa syariat Islam ini. Fa'abaina ayyahmilnaha, namun kesemua makhluk yang besar yang agung itu semuanya menolak untuk memikul amanah berupa syariat Islam ini. Wa ashfaqna minha, karena mereka merasa beban, mereka merasa khawatir kalau mereka tidak sanggup untuk menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Wa hamalahal insan, namun ketika syariat berupa agama Islam ini ditawarkan kepada umat manusia, manusia kemudian menerima untuk memikul amanah tersebut. Makanya kemudian Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula, manusia itu sifatnya adalah zalim lagi jahil, bodoh.
makhluk-makhluk yang besar aja seperti langit, bumi, gunung-gunung, semuanya mereka merasa berat untuk menerima, untuk memikul amanah berupa syariat Islam ini. Tapi manusia yang tercipta dari setetes air mani yang hina, kemudian mereka mau dan rela untuk mengemban amanah berupa syariat Islam ini. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik itu semua. Dan tentu di balik menerimanya manusia terhadap amanah berupa syariat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan konsekuensi yang besar bagi orang-orang yang mampu menjalankannya. Yang mana konsekuensi ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain yang mengabaikan amanah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran surga yang luasnya itu melebihi luasnya langit dan bumi. Kenikmatan yang ada di dalamnya, la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di benak siapapun tentang keindahan surga itu. Ya, yang mana surga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi orang-orang yang bisa menunaikan amanah berupa syariat Islam ini dengan baik dan benar. Ya. Dan ini merupakan balasan yang tidak setimpal sebetulnya. Terlalu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ini. Bayangkan, kita ibaratnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala paling lama 60 tahun. Terlalu lama 60 tahun. 60 tahun itu adalah usia kebanyakan umatnya Nabi Muhammad. Ya. Seandainya manusia dari baru lahir kemudian dia bisa sholat, dia bisa mengaji, dia menggunakan isi seluruh waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi waktu selama 60 tahun, dan selama 60 tahun itu dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah terus tidak pernah putus. Ya. Maka balasan surga itu sebetulnya masih terlalu besar. Karena apa? 60 tahun dia beribadah dibalas dengan kenikmatan yang sifatnya itu abadi, kekal selamanya. Ya. Terlalu singkat ibadah kita di dunia ini. Ya. Namun itulah Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ya. Mereka makhluk-makhluk yang besar sudah ditawari amanah ini, tidak ada yang mau. Ya. Kemudian manusia justru yang mau menerima itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar. Sebaliknya, orang yang kemudian tidak mau menunaikan amanah berupa syariat Islam ini dengan baik dan benar, pun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang pedih kepada mereka. Ya. Azab yang sangat amat pedih. Ya, berupa api neraka. Khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya, wal iyadzu billah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengingat kembali tujuan kita dihidupkan di dunia ini, yaitu adalah untuk akhirat, untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita umat manusia. Karena kita sudah mau menerima untuk mengemban amanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam itu. Maksudnya kita semua manusia. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Manusia diberi akal sehingga mereka bisa hidup di laut dan mereka bisa hidup di daratan. Kemudian kami beri mereka rizki dari hal-hal yang baik. Lalu kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat yang ke-70. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, segala bentuk kelebihan yang dapat menunjang umat manusia untuk menjalankan amanah berupa syariat Islam itu telah diberikan oleh Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Berupa kemampuan berpikir dengan akal kita. Banyak makhluk yang mempunyai otak tapi tidak diberi kemampuan untuk berpikir. Berupa kemampuan untuk meninjau rasa dengan hati kita. Banyak makhluk yang diciptakan mempunyai hati, tapi tidak
diberi kemampuan untuk merasa dengan hatinya. Kemudian membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan penglihatan kita maupun dengan pendengaran kita. Ya. Kelebihan-kelebihan itu semuanya hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita menggunakan kelebihan itu untuk menjalankan amanah berupa syariat Islam ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita telah mengetahui bahwa tujuan hidup kita ini, tujuan diciptakannya kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita terjebak di dunia ini, ya. Jangan sampai kemudian kita terpedaya dengan dunia ini sehingga kita lupa dengan tujuan utama kita diciptakan, ya. Karena dunia ini tampak menipu, ya. Dunia yang kita tempati ini tampak menipu. Indah dipandang, nikmat dirasa, itulah sifat dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu rasanya manis, hulwatun rasanya manis, khadirah dan hijau, enak dipandang. Itu dunia, ya. Sifat dunia itu. Hulwatun khadirah, ya. Manis lagi hijau. Membuat candu orang yang mencicipinya, ya. Itu dunia. Orang kalau sudah mencicipi dunia, maka dia akan kecanduan, ya. Kalau sudah kecanduan, maka akan sulit untuk lepas. Nah ini, ya. Sesuatu yang bikin candu itu sangat sulit sekali untuk dilepaskan. Barangkali ini bisa dirasakan oleh, mohon maaf, orang yang perokok berat misalkan, sehingga membuat itu sebagai suatu hal yang sangat candu bagi dirinya, ya. Maka ketika kita perintahkan mereka untuk meninggalkannya, tidak akan bisa serta-merta ditinggalkan itu. Walaupun seandainya dia tahu bahwa rokok itu sebenarnya sangat membahayakan bagi dirinya, tapi karena sudah candu, maka akan sangat sulit sekali, berat sekali untuk ditinggalkan dan lain sebagainya, ya. Pun demikian dengan dunia. Dunia ini semuanya bikin candu manusia, bikin candu orang yang mencicipinya. Makanya dalam sebuah riwayat itu dikatakan, lau anna libni adam wadiyan min zahab, ahabba ayyakuna lahu wadiyan wala yamla afahu illa turab. Kalau seandainya manusia itu diberi satu gunung emas, ya, bukan 1 gram 2 gram, 1 gunung emas, ya, maka dia akan meminta yang kedua. Terus demikian, dikasih 2 gunung emas dia minta yang ketiga, dikasih 3 gunung emas dia minta yang keempat. Karena apa? Kecanduan terhadap dunia. Dan terus akan seperti itu, ya. Nafsunya ini akan terus meminta, menuntut dunia, meminta tambah terus, dan tidak akan berhenti kecuali mulutnya ini disumpal dengan tanah, yaitu mati maksudnya, ya. Dan ini kenyataan, ya. Ini kenyataan. Jangan bilang kemudian enggak, saya enggak kayak gitu. Saya kalau kaya nanti saya akan banyak sedekah dan lain sebagainya. Itu omongan orang yang masih miskin. Coba dia nanti ketika sudah kaya, lupa angan-angannya dia untuk bersedekah ketika dia masih miskin itu. Itu kenyataan. Ini bahaya sekali fitnah dunia ini, ya. Dan itu kenyataan ini bisa kita saksikan dalam kehidupan kita ini, ya. Pada setiap kasus yang terjadi di negeri kita belakangan ini, coba kita lihat, ya. Kita bisa melihat di sana para pencuri harta rakyat itu, ya. Mereka itu seolah-olah tidak pernah puas dengan pencapaian yang mereka miliki. Bayangkan gajinya sudah ratusan juta bahkan miliaran, tapi mereka masih minta nambah. Mereka masih berusaha terus mencari lebih, bahkan dengan perkara-perkara yang diharamkan sekalipun.
maling, ya, korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita lihat itu. Ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan tidak membuat mereka merasa puas. Ya. Terus menerus mereka ingin cari, ingin nambah terus. Wal'iyadzu billah. Dan itu kenyataan. Kita bisa lihat kenyataan-kenyataan kasus yang terjadi saat ini di negeri kita seperti apa. Ya. Itulah gambaran orang-orang yang tamak terhadap dunia, gambaran orang-orang yang sudah kecanduan terhadap dunia itu. Ya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dunya hulwatun khadirah, manis lagi enak. Ya. Orang kalau sudah mencicipi sekali akan kecanduan terus menerus dan wal'iyadzubillah. Ya. Itu memang sifatnya dunia itu, menipu dengan segala keindahannya. Sehingga apa? Sehingga memalingkan umat manusia dari tujuan awal diciptakannya dia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti betul umatnya agar jangan sampai tertipu dengan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takutlah kamu dengan fitnahnya dunia dan takutlah kamu dengan fitnahnya wanita. Oh, berarti wanita bukan termasuk dalam kategori duniawi, termasuk. Cuman kenapa disebutkan sendiri-sendiri oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa fitnahnya wanita ini nggak kalah bahayanya dengan fitnahnya dunia. Ya, sama-sama ini, sama-sama bahayanya. Gitu. Makanya disebutkan secara terpisah. Tapi intinya, secara umum keseluruhan Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita ini termakan, tertipu dengan duniawi. Ya. Takutlah kamu dengan fitnahnya dunia. Bahkan Nabi SAW kemudian memberitahukan kepada umatnya tentang hakikat sejatinya dunia itu seperti apa di mata orang yang beriman. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu mal'unah, terkutuk, terlaknat. Ya, mal'unah itu artinya terlaknat. Bahasa kita terkutuk lah. Ya. Dunia itu terkutuk. Mal'unun ma fiha, semua yang ada di dalam dunia itu terkutuk semuanya. Orang yang beriman seharusnya melihat dunia itu seperti itu. Bahwa dunia dan seisinya itu terkutuk semuanya. Kita kalau ada sesuatu yang kita tahu itu adalah sesuatu yang terkutuk, masa masih mau kita kejar-kejar? Kan nggak mungkin. Nah ini Rasulullah itu ingin memberitahukan kepada kita, ini loh hakikatnya dunia itu seperti itu, terkutuk dia, makanya jangan dikejar. Illa zikrullah, kecuali sesuatu atau perkara-perkara duniawi yang diliputi dengan zikrullah, yang tidak melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta, pada dasarnya harta yang kita miliki itu semuanya terkutuk. Tapi kalau dengan harta itu kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta itu kita palingkan kepada hal-hal yang bermanfaat, kita sedekahkan, kita gunakan untuk membantu orang-orang yang berhak untuk menerimanya dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita di akhirat kelak. Tapi pada dasarnya semuanya itu terkutuk awalnya, kecuali yang diliputi dengan zikrullah. Bahkan kemudian jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu menegaskan bahwa sejatinya dunia itu bukanlah tempatnya orang yang beriman. Dunia itu bukan tempatnya orang beriman. Dunia itu, hakikat dunia itu bagi orang-orang yang beriman adalah tempat ujian dan tempat cobaan. Bukan tempat untuk membangun kesenangan, bukan. Itu orang yang beriman. Memandang dunia itu seperti itu. Memandang dunia sebagai tempatnya ujian dan cobaan. Tempatnya untuk mencari bekal. Tempatnya bekerja. Bukan tempat bersenang-senang, berleha-leha, bermalas-malasan dunia itu. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman. Penjara. Artinya apa? Penjara itu, kita kalau hidup di penjara kan nggak bisa bebas. Mau ngapa-ngapain kita nggak bisa. Kebebasan kita di penjara, ya, tergadaikan dengan penjara itu.
Jadi kita nggak bisa hidup semau-mau kita di penjara itu. Kita harus ada aturan dalam penjara. Seperti itulah orang beriman ketika hidup di dunia. Dia nggak bisa hidup semau-mau dia, nggak bisa. Mau makan, tidur, enak-enakan dan lain sebagainya nggak bisa. Nggak seperti itu orang beriman hidup di dunia itu. Dia harus hidup sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Harus berjalan sesuai dengan aturan syariat. Nggak bisa kemudian kita cuman makan, minum, tidur, kemudian melampiaskan hasrat kita kepada lawan jenis kita dan lain sebagainya. Enggak. Kalau cuman kayak gitu nggak ada bedanya kita dengan binatang. Itulah. Binatang itu hidup semau-mau dia sudah. Kita manusia, orang yang beriman apalagi, jangan mau sampai kemudian kita sama derajatnya dengan binatang. Kita hidup harus sesuai dengan aturan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dunia ini seolah-olah seperti penjara kalau bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang kafir ini adalah surga. Karena mereka tidak meyakini akhirat. Gitu. Keyakinan mereka bahwa hidup cuma sekali, ya sudah dinikmati. Gitu. Ini bertentangan dengan keyakinan kita umat Islam. Umat Islam harus meyakini bahwa kita hidup ini bukan hanya sekali. Kita harus yakin bahwa kematian merupakan gerbang menuju kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan yang jauh lebih kekal, yang jauh lebih abadi dibandingkan dunia. Akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Itu adalah keyakinan umat Islam. Orang yang beriman seharusnya meyakini demikian. Sehingga kalau kita meyakini bahwa kita ini nanti ada kehidupan berikutnya, dan itu adalah kehidupan yang lebih kekal, maka kita ketika hidup di dunia ini akan termotivasi. Keyakinan tersebut akan mendorong kita untuk terus beramal guna mencari bekal untuk perjalanan di kehidupan yang berikutnya. Kalau orang enggak mempunyai keyakinan ada kehidupan yang berikutnya, orang kalau cuman keyakinannya hidup itu hanya sekali di dunia saja, ya sudah, motivasinya dunia, dia akan mencari dunia, orientasi hidupnya itu hanya untuk dunia saja, sehingga hidup mati dia akan mencari dunia, nggak ada yang lain. Itu. Ini makanya surganya orang kafir dunia ini. Sedangkan bagi orang yang beriman ini merupakan penjara. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa kita harus yakin sebagai orang yang beriman, ini termasuk rukun iman ya. Beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang harus diimani oleh orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Nah, dan nanti yang menjadi bekal di akhirat itu, waalaikumsalam, yang akan menjadi bekal di akhirat itu bukan harta yang kita kumpulkan di dunia ini, bukan jabatan yang kita usahakan di dunia ini, bukan. Semua itu harta kita, kemudian jabatan kita dan lain sebagainya, itu semuanya akan terhenti di dunia ketika kita masuk liang lahat. Semuanya itu tidak akan ikut dengan kita. Tapi apa yang akan jadi bekal? Yang akan ikut dengan kita sampai kemudian kita mati, yang akan menemani kita sampai kita pindah ke liang lahat, sampai kita membuka gerbang akhirat nanti. Yang menjadi bekal ketika kita membuka gerbang akhirat itu nanti adalah amal perbuatan kita ketika kita di dunia. Ya, jadi itu amal perbuatan, itulah bekal. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia kian pergi menjauh dari kehidupan kita, sedangkan akhirat kian mendekat. Ya. Jadi memang seperti itulah. Semakin hari, seiring bergantinya waktu, seiring bergantinya hari, maka dunia itu kian menjauh dari kehidupan kita. Usia kita semakin berkurang dengan bergantinya hari. Ya. Sebaliknya akhirat semakin mendekat dengan kita. Ya. Dunia ini semakin hari semakin jauh, akhirat yang semakin dekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat itu mereka punya pengikut semuanya.
Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, "Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Maka jadilah kamu pengikutnya akhirat, jangan jadi pengikutnya dunia. Kalau kita menjadi pengikutnya akhirat, maka ketika kita hidup di dunia, kita akan berusaha mencari bekal untuk akhirat kita. Tapi kalau orang mengikuti dunia, ya, maka kehidupan di dunia ini akan digunakan untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi saja. Kemudian beliau mengatakan fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Karena sesungguhnya hari ini, maksudnya di dunia, ini adalah waktunya beramal, bukan waktu mempertanggungjawabkan amal kita. Sedangkan besok, maknanya di akhirat, adalah waktu mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, bukan waktunya untuk beramal lagi. Jadi maknanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan atau waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat nanti, ya. Karena bekal di akhirat itu adalah amal-amal perbuatan kita. Ya, makanya selagi kita masih hidup di dunia, kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Karena apa? Karena nanti kalau sudah mati, kesempatan untuk mencari bekal itu sudah nggak ada lagi, sudah habis. Nah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nasib kita di akhirat nanti itu tergantung amal perbuatan kita ketika di dunia. Makanya ketika kita di dunia jangan hanya memikirkan dunia saja, tapi pikirkanlah kehidupan kita nanti setelah mati itu seperti apa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal, berbuat sesuatu yang dapat bermanfaat untuk kehidupannya setelah dia mati nanti. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha. Sedangkan orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh itu adalah orang yang terombang-ambing dengan hawa nafsunya. Nafsunya ke sana dia ikuti, nafsunya ke sana kemana kemari dia ikuti nafsunya, sehingga dia melupakan akhiratnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jadilah orang-orang yang cerdas dengan memikirkan bagaimana masa depan kita setelah mati nanti. Apakah sudah cukup amal kebaikan kita ini, atau justru nanti yang akan mendominasi timbangan kebaikan kita adalah amal-amal buruk kita, wal iyadzu billah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita berbicara tentang bekal untuk kita bawa di kehidupan yang berikutnya nanti, ya, maka di sana ada perbekalan-perbekalan yang nilainya, yang kualitasnya itu bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh dengan sendirinya, ya, bisa bertambah secara otomatis, ya. Walaupun kita telah meninggalkan amalan tersebut, bahkan walaupun kita telah meninggal dunia sekalipun, ya, tapi amalan tersebut terus tumbuh, kualitasnya terus bertambah, ya. Kuantitasnya terus bertambah, ya, nilainya itu terus bertambah terus menerus. Walaupun kita sudah mati, tapi amalan yang pernah kita perbuat itu terus dia bertambah terus, ya. Pada dasarnya amal perbuatan anak Adam itu ketika dia mati, maka manfaatnya sudah akan berhenti, pahalanya dia akan berhenti. Seperti contoh orang sholat, kita ini jamaah yang dirahmati Allah akan terus mendapatkan pahala sholat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengerjakan sholat itu. Nah, kalau kemudian kita mati, apakah kita masih akan mendapatkan pahala sholat? Enggak, sudah berhenti dengan matinya kita. Jadi pahala sholat yang kita bawa mati itu nanti, sebanyak apa pahala sholat yang kita bawa ketika kita mati nanti, itu sesuai sebanyak apa kita melakukan sholat itu ketika kita masih hidup, ya. Semakin banyak kita sholat, semakin sering kita sholat, maka semakin banyak pula pahala sholat yang kita bawa ketika mati, ya. Pun demikian misalkan puasa, selama kita ini puasa, kita akan terus mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mati, ya sudah terputus sudah pahala puasa itu.
Jadi seberapa banyak pahala puasa yang kita bawa mati itu tergantung seberapa sering kita melakukan ibadah puasa ketika kita hidup gitulah. Nggak bisa bertambah-tambah lagi sudah pahala puasa kita, pahala sholat kita. Ya. Nah itu. Tapi ada beberapa amalan yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita kerjakan pahalanya itu akan terus meningkat terus, bertambah terus, walaupun kita sudah mati sekalipun. Ya. Nah ini merupakan investasi untuk akhirat kita. Ya. Kalau kita lakukan ini maka sangat luar biasa sekali, investasi yang sangat besar sekali keuntungannya nanti. Ya. Bisa jadi kita hanya melakukannya sekali, tapi yang kita dapat itu berlipat-lipat ganda. Walaupun sudah mati sekalipun kita tetap dapat merasakan manfaat atau pahala dari amal perbuatan itu tadi. Nah, amalan-amalan apa sajakah yang kemudian pahalanya itu bisa terus tumbuh, bisa terus bertambah, bisa terus kita rasakan manfaatnya walaupun kita telah mati? Ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam berbagai macam hadis. Ya. Kemudian kita rangkum semuanya. Ya. Yang pertama adalah ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Ya. Mengajarkan ilmu. Ya. Ilmu apa yang diajarkan? Tentu ilmu bukan ilmu gatoloco ya, tapi al-ilmun nafi'ul ladzi yubassirun nasa bidinihim wa yu'arrifuhum bi rabbihim wa ma'budihim wa yahdihim ila siratil mustaqim. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat yang dapat membuat manusia itu melek terhadap agamanya. Membuat manusia itu paham tentang agamanya itu, ya. Jadi agamanya itu bukan hanya status di KTP saja, agama Islam, tapi nggak tahu hakikat agamanya itu apa, gitu. Ya. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang benar-benar mengajarkan kepada dia tentang hakikat Islam itu apa sih. Ya. Wa yu'arrifuhum bi rabbihim, dan ilmu yang membuat dia faham, mengenal Tuhannya. Wa ma'budihim, dan mengenal sesembahannya. Ya. Karena sekarang banyak orang yang mengaku Islam tapi dia nggak kenal sembahannya. Ya. Dia tahu Allah, dia tahu Allah yang menciptakan dia dan lain sebagainya, tapi dia masih memperuntukkan sebagian ibadahnya dia kepada selain Allah. Nah ini maknanya dia jahil terhadap sesembahan dia. Itulah. Berdoa minta ke kuburan misalkan, minta ke sang bau rekso, minta ke demit dan lain sebagainya. Ya. Padahal dia agama Islam, tapi kok dia minta-minta ke situ gitu lah. Minta rezeki kepada Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya misalkan. Nah ini menunjukkan bahwa dia masih jahil kepada siapa sejatinya Tuhan dia. Gitu loh. Tentang hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala dia jahil. Nah ilmu yang dapat mengenalkan dia kepada Allah, yang dapat mengenalkan dia kepada siapa sebenarnya sesembahan dia, dan dapat memberikan petunjuk kepada dirinya kepada jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang akan mengantarkan dia ke surga. Inilah ilmu yang dimaksudkan. Orang yang mengajarkan ilmu ini, dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada dirinya dan tidak akan terputus walaupun dia mati. Ya. Ilmu yang mempunyai kriteria seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah, itu bukan ilmu biologi, sosiologi, ilmu matematika dan lain sebagainya, bukan. Ilmu yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah, kemudian yang mengajarkan kita, memberi petunjuk kepada kita tentang jalan mana yang harus kita tempuh untuk menuju ke surga, itu hanya ilmu agama Islam saja, ya. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama Islam yang berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Karena sekarang banyak orang yang katanya mengajarkan ilmu agama Islam, tapi tidak berlandaskan Al-Quran, berlandaskan khurafat, ya. Berlandaskan dongeng-dongeng, itulah. Tipu-tipu. Nah, ini banyak sekarang. Yang menyampaikan berjubah, bersorban, berjenggot bahkan mungkin, ya.
kajiannya Islami dan lain sebagainya, tapi yang disampaikan adalah khurafat. Yang disampaikan adalah dongeng-dongeng, dongeng-dongeng tentang guru-gurunya, dongeng-dongeng tentang wali-walinya, tentang orang yang dia anggap sebagai wali dan lain sebagainya. Bisa terbang ke sana kemari, bisa sholat ke Makkah, Madinah, tapi raganya di kamarnya di Indonesia dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Ini sahabat saja, manusia yang mulia, yang hidup pada generasi yang paling baik saja, tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Siapa dia kemudian mengatakan hal-hal yang seperti itu? Ya, ini. Jadi ilmu agama yang benar adalah ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang berlandaskan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kata Rasulullah SAW, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jalla kana lahu thawabuha ma tuliyat. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, mengajarkan Al-Qur'an, Al-Qur'an ini termasuk dari agama. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan kitabullah, walaupun satu ayat saja, maka dia akan terus mendapatkan aliran pahala selama ayat tersebut dibaca oleh orang yang dia ajari itu. Kita ajarkan kepada anak kita misalkan Al-Quran, kita ajarkan kepada anak kita surat-surat pendek dan lain sebagainya. Maka kita akan terus mendapatkan kiriman pahala selama anak kita itu membaca apa yang kita ajarkan. Nah makanya ini investasi jemaah. Jangan kemudian kita menggampangkan anak kita ditaruh di TPA, di TPQ dan lain sebagainya karena malas kita untuk mengajari mereka. Ini jangan sampai, ya. Ini investasi yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau kita kemudian berlepas diri, kita berikan mereka kepada ustadz, kita masukkan mereka ke TPQ dan lain sebagainya, yang dapat pahala ya mereka, guru-guru itu. Ya, padahal itu adalah anak kita, gitu loh. Maka ini sayang sekali, ya. Makanya jangan kemudian kita berlepas diri untuk mendidik anak kita agar mereka bisa membaca Al-Quran, mengerti Al-Quran dan lain sebagainya. Sangat disayangkan kalau kemudian kita berlepas tangan dari pendidikan anak-anak kita itu. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat terus-menerus bertambah pahalanya, manfaatnya terus bisa kita rasakan bahkan sampai kita mati sekalipun, adalah disebutkan membuat aliran sungai atau saluran irigasi. Ya. Maksudnya adalah disebutkan oleh para ulama, kita membuat aliran sungai-sungai yang kecil dari sumber mata air yang ada. Ada sumber mata air yang besar. Kemudian kita buat alirannya banyak gitu. Kita alirkan ke penduduk misalkan. Sehingga para penduduk itu bisa merasakan keberadaan air tersebut. Ya. Maka selama manusia atau selama para penduduk itu merasakan keberadaan air tersebut, pahalanya akan terus kita rasakan walaupun kita telah mati. Ya. Seberapa lama atau semakin lama air itu mengalir dan semakin banyak manusia merasakan manfaat dari keberadaan air tersebut, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Ini. Jadi membuat saluran irigasi atau ada sungai yang besar, kemudian kita alirkan airnya ke sawah-sawah, ke ladang-ladang dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan pahala. Kalau sekarang kayaknya kebalikannya. Justru ada orang tuh biasanya tengah malam justru disumbat salurannya ke orang lain, diarahkan ke punya dia sendiri gitu. Wal'iyadzubillah. Ada nggak kayak gini? Ada ya? Jangan dijawab, ntar antum tertuduh nanti. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Ya, wal'iyadzubillah kan. Jangan ngaku sudah. Jangan jawab. Intinya ada kayak gitu. Ya, jadi ada seperti itu, ya. Bukannya kita memberikan air kepada orang, justru kita bumpet. Wal'iyadzubillah. Jadi ini termasuk salah satu amalan yang apabila kita kerjakan, itu akan pahalanya akan terus bertambah kepada kita. Yang ketiga, ini mirip sama yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang menggali sumur untuk keperluan umum. Sumur ini diperuntukkan bukan untuk pribadi ya. Kalau menggali sumur untuk keperluan kita pribadi nggak termasuk, tapi sumur ini digali untuk kepentingan umum, kepentingan umat manusia. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah tidak lain untuk membantu orang lain agar mereka atau agar kebutuhan air manusia itu terpenuhi. Karena air ini adalah salah satu kebutuhan pokok, gitu loh.
Ya. Air ini adalah salah satu kebutuhan pokok. Makanya orang-orang yang berusaha untuk memudahkan orang lain dalam mewujudkan kebutuhannya ini, maka dia akan diberikan pahala terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insin wala ta'irin illa ajarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menggali sumur, kemudian sumur tersebut diminum oleh makhluk hidup yang kehausan, yang membutuhkan air, ya, baik itu dari kalangan jin, manusia, ataupun binatang, ataupun burung-burung, ya, maksudnya binatang-binatang, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya pada hari kiamat. Bayangkan. Jadi sumur tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh manusia saja, tapi yang mengkonsumsi airnya adalah seluruh makhluk hidup yang membutuhkannya. Bahkan dari kalangan jin sekalipun. Dia haus, nyemplung ke sumur itu minum, kita dapat pahala, ya. Atau bahkan binatang, ya. Burung kemudian kehausan, dia ngambil air di sumur yang kita gali itu, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dulu pernah diceritakan, ada seorang laki-laki yang dia itu sedang melakukan perjalanan, kemudian di tengah jalan itu dia kehabisan bekal minuman, sehingga dia kehausan, hampir mati karena kehausan. Di tengah jalan dia nemu sumur. Akhirnya dia sangat bersyukur sekali nemu sumur. Nggak pakai pikir panjang, dia langsung masuk ke dalam sumur tersebut. Jangan bayangkan sumurnya kayak sumur kita sekarang, ya. Kalau sumur kita kan masuk kita tenggelam. Kalau sumur di daerah-daerah sana itu sumur lubang itu cuman airnya nggak sampai menggenang, sangat banyak sekali, enggak. Keluar dia air dari dinding-dindingnya, itu keluar air sehingga bisa ditampung airnya itu untuk minum. Tapi untuk mengambil airnya tetap mereka masuk ke dalam sumur itu. Nah, laki-laki ini masuk ke dalam sumur itu. Minumlah dia dari sumber mata air yang ada di dalam sumur itu. Setelah dia merasa puas minum, dia naik ke atas, merangkak, dia naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, dia lihat di luar sumur itu ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, jilatin debu, jilatin tanah. Karena apa? Karena kehausan. Laki-laki tadi langsung mengatakan kepada dirinya, anjing ini ditimpa oleh kehausan sebagaimana saya tadi ditimpa kehausan. Kasihan laki-laki ini kepada anjing ini. Akhirnya dia turun lagi ke sumur. Dia lepaskan sepatunya untuk dijadikan wadah air. Ya, airnya itu ditampung di sepatunya. Ketika sudah penuh, karena dia nggak mungkin naik dengan menggunakan satu tangan, akhirnya sepatunya tadi digigit. Pakai giginya, kemudian dia merangkak keluar menggunakan kedua tangannya. Ketika keluar diberi minum anjing itu tadi. Kemudian anjing tersebut tidak jadi mati kehausan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berterima kasih atas tindakan laki-laki ini tadi. Dan bentuk terima kasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara apa? Diampuni dosa-dosanya laki-laki ini karena dia memberikan minum kepada anjing. Kemudian sahabat yang mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW, mereka bertanya, wahai Rasul, apakah kita juga akan mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada binatang? Binatang loh ini. Masa kita berbuat baik kepada binatang dapat pahala? Maka kata Rasulullah SAW, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kebaikan yang kita lakukan pada seluruh makhluk hidup, nggak pandang peduli, nggak peduli, pokoknya seluruh makhluk hidup, nggak pandang bulu pokoknya. Itu semuanya akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau binatang, mau apapun, ya, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan aja, ya, kita rawat dia, kita akan mendapatkan pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan. Itu orang yang membantu memberi minum anjing. Itu saja sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang yang membangun, yang menggali sumur itu tadi gitu. Tentu pahalanya dia akan terus mendapatkan pahala selama ada makhluk atau ada orang yang memanfaatkan sumur itu tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita berjalan agak cepat karena agak panjang, ya, waktunya juga sudah mepet kayaknya. Yang keempat, di antara orang yang akan mendapatkan pahala terus-menerus tanpa henti walaupun dia telah mati adalah orang yang menanam pohon untuk kebutuhan umum, ya. Menanam pohon untuk keperluan umum. Jadi dia menanam pohon yang berbuah, ya, bukan benalu atau bukan pohon yang
bukan tanaman bunga-bungaan dan lain sebagainya. Pohon yang berbuah. Kemudian ketika dia menanam, dia berniat memperuntukkan buah yang dihasilkan dari pohon tersebut untuk orang lain yang ingin, ya. Untuk siapa saja yang mau, silahkan diambil untuk keperluan umum. Nah ini dia akan terus mendapatkan aliran pahala selama manusia memanfaatkan atau mengambil manfaat dari buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Walaupun yang mengkonsumsi bukan manusia sekalipun, tetap dia mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon atau menanam suatu tanaman yang berbuah, yang menghasilkan buah. Kemudian buahnya itu dimakan, dikonsumsi oleh burung atau kalau bahasa kita codot, ya. Atau manusia atau binatang sekalipun, kecuali dia akan diberikan pahala sedekah. Ya. Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemudian kita itu kecewa berlebihan ketika apa yang kita tanam itu kemudian tidak berhasil kita panen karena dimakan codot misalkan. Kan ada itu orang, aduh, sudah capek-capek saya nanam pohon ini, sudah saya rawat, berbulan-bulan saya tunggu, malah dipangan codot. Wis tak tebang ae menisan we. Kayak rugi sekali waktunya yang terbuang untuk menanam pohon itu. Nggak sempat panen, udah dimakan codot duluan gitu. Akhirnya getun. Jangan terlalu risau, nggak usah terlalu kecewa berlebihan. Itu diberi pahala sedekah kita sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Ya. Daripada kita habiskan semuanya, kan sekarang tuh ada orang yang ya ekstrim sekali gitu loh. Ada pohon itu sampai dikerukupi semua sak pohon, ya, dikerukupi semua sak pohonnya gitu loh. Ya. Nggak disisakan sedikit pun untuk makhluk yang lain. Masya Allah. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman alangkah baiknya kalau kita ada sedikit yang kita sisihkan untuk kita sedekahkan itu loh. Atau kita husnuzon aja, mungkin nunggu berbuah, nanti kalau sudah berbuah disedekahkan kepada orang lain. Ya. Tapi umumnya biasanya kalau nggak dimakan sendiri dijual. Karena harganya lumayan itu. Ya. Jadi alangkah baiknya itu kalau kita sisihkan, biarkan saja sudah, dia dimakan. Toh juga nggak mungkin satu pohon itu habis dimakan oleh codot, ya kan? Ya, sebagian aja kita makan, yang sebagian itu kita sisihkan untuk investasi akhirat kita lah, gitu lah. Itu kita nanti dapat pahala kok dari situ. Ya. Nggak usah ditebang juga. Ya, ada orang karena kecewa berat, karena nggak berhasil dia panen, getun, wes tak tebang kayak gini. Ya, tebang semua. Ya kan sia-sia. Biarkan dia tumbuh. Semakin awet pohon itu, karena usia pohon itu biasanya umumnya itu lebih tahan dibandingkan usia yang nanam gitu. Yang nanam udah mati duluan, pohonnya masih hidup dan masih produktif biasanya. Ya. Jadi biarkan saja pohon itu tumbuh terus, berbuah terus, dimakan siapa saja yang mau. Kita akan dapat kiriman pahala terus menerus selama pohon itu terus membuahkan hasil dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Walaupun kita mati, kita terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah terlalu risau. Kemudian yang kelima, di antara amalan yang akan terus menerus pahalanya mengalir kepada kita adalah membangun masjid. Membangun masjid. Jadi masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai pada setiap daerah itu adalah masjid-masjidnya. Dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Bayangkan. Bukan kuburan ya, tapi pasar. Ya. Karena pasar ini memalingkan orang dari masjid, biasanya seperti itu. Jadi yang paling dicintai adalah masjidnya, yang paling dibenci adalah pasarnya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pergi ke pasar, bertransaksi di pasar, bukan. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa janganlah sampai kemudian waktu kita itu dihabiskan di pasar. Ingat masjid, ya. Ada bangunan yang lebih mulia dibandingkan kios-kios kita, toko-toko kita yang ada di pasar, gitu loh. Ya. Jadi kata Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di setiap daerah itu adalah masjidnya.
Nah, karena masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membangunnya termasuk perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, dia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Kita belum tentu beli rumah, belum tentu sanggup beli rumah di dunia. Tapi ketika kita membantu orang untuk membangun masjid, kita mempunyai kontribusi dalam pembangunan masjid, sekecil apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah kaplingkan kita rumah di surga itu. Sudah buatkan kita rumah di surga. Sekecil apapun kontribusi kita. Rasulullah mengatakan, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang berkontribusi membangun masjid sekecil apapun, walaupun sekecil sangkar burung yang kecil, sangkar burung itu, ya. Kita punya kontribusi membangun masjid sekecil sangkar burung, au asghar, atau bahkan lebih kecil daripada sangkar burung. Tapi kalau kita bangunnya lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi kita rumah di surga. Kemudian yang keenam, ada 10 loh ini. Masih cukup nggak waktunya? Yang keenam, kurang berapa menit? 7 menit, Masya Allah. Kita lanjutkan saja. Yang keenam adalah menyebarkan Al-Quran. Ya. Menyebarkan Al-Quran. Maka selama Al-Quran yang kita sebarkan itu dibaca oleh orang yang kita beri, maka kita akan terus mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Karena apa? Karena setiap ketaatan yang dilakukan oleh anak kita karena kesolehannya, itu pahalanya akan kembali kepada orang tuanya. Gitulah. Ya. Dia taat kepada Allah karena kesolehan yang diajarkan oleh orang tuanya. Ya. Maka setiap ketaatan yang dilakukan oleh anak tersebut, pahalanya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedelapan adalah mewakafkan bangunan umum untuk persinggahan. Kita buat bangunan umum ya di pinggir jalan, niatkan ini untuk siapa saja yang membutuhkan. Gelandangan, fakir miskin, kemudian ibnu sabil, orang yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal ya. Kemudian untuk anak yatim supaya mereka bisa singgah di sana, mereka tidak terlantar tidur di pinggir jalan dan lain sebagainya, ya. Dia buatkan penginapan yang bagus. Selama bangunan tersebut dimanfaatkan untuk itu, maka dia akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah mati karena berjaga di perbatasan, ya. Mati karena riba, karena berjaga di perbatasan perang yang dimungkinkan musuh akan menyerang di situ, ya. Orang yang mati ketika dia berjaga di perbatasan perang, maka dia akan terus mendapatkan kiriman pahala. Amal perbuatannya selama dia berjaga di perbatasan perang itu akan dilipat gandakan, akan ditambah terus oleh Allah walaupun dia telah mati. Rasulullah SAW mengatakan, kullul mayyit yukhtam ala amalihi illal murabit. Semua mayit itu, semua manusia kalau mati, amal kebaikannya, pahalanya akan terputus, kecuali orang yang mati karena riba, karena berjaga di perbatasan perang. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Karena orang yang mati karena di tempat riba, di tempat perbatasan perang itu tadi, amal perbuatannya akan terus tumbuh sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu min fattanil qabr, dan dia akan dijamin aman, selamat dari fitnah kubur. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah sedekah jariah. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, sedekah jariah, bersedekah. Kita memberi sesuatu yang mana manfaatnya itu terus bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Selama pemberian kita itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain, maka selama itu pula kita akan mendapatkan aliran pahala dan tidak akan terputus pahalanya walaupun kita telah mati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu 10 amalan, ya, yang pahalanya terus mengalir, tidak terputus walaupun kita sudah pindah alam, walaupun kita sudah masuk ke liang lahat. Jadikan ini sebagai investasi untuk akhirat kita. Kalau kita tidak mampu melaksanakan semuanya, minimal pilih salah satu di antaranya. Ya. Minimal pilih salah satu di antaranya. Jangan ditinggalkan semua karena sayang sekali ini.
Nah, ini merupakan investasi yang sangat menguntungkan bagi kita. Ya. Kebaikannya akan terus kita rasakan. Dan ke-10 amalan ini merupakan ringkasan atau kesimpulan dari berbagai macam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada. Ya, beragam hadis. Di antara yang kita ketahui adalah idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Kalau manusia mati itu semua amalnya akan terputus kecuali 3. Ya. Kemudian di hadis yang lain beliau mengatakan sab'un yajri lil abdi ajruhun. Ada 7 perbuatan yang ketika mati pahalanya akan terus berjalan. Ya, ini insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Karena sekarang ini waktunya sudah habis, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ya. Jadi intinya jamaah yang dirahmati Allah, perbuatan-perbuatan yang telah kami sebutkan tadi itu harapannya bisa kita amalkan, ya. Walaupun tidak semuanya, setidaknya kita pilih salah satu dari ke-10 amalan itu yang mudah dan yang bisa untuk kita kerjakan, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Ini merupakan investasi untuk akhirat kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena waktu kita sangat mepet sedikit, ya, maka kami tidak bisa menyampaikan kesimpulan hadis-hadis dari ke-10 amalan itu tadi. Tapi yang jelas itu semua berdasarkan dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari karangan kami sendiri. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sisa waktunya kita gunakan untuk menunggu berbuka puasa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.